Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, kita doakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan puji syukur 320. Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih segenap umat yang turut mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka perayaan Hari Minggu Biasa yang ke-14, dan lewat sabda yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali didorong untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan pengampunan. Pada kesempatan ini pula kita ingin atas belas kasih memohonkan rahmat, keselamatan dari Allah untuk saudara-saudari kita
yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Papa Jo Ngo Hoang 3 minggu yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan, juga Ibu Tresia Wong 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Sambil pulang kita memohon rahmat pertolongan Allah bagi saudari kita Tirsa Edelin Tumbelaka yang dalam waktu-waktu dekat akan bersalin atau melahirkan. Semoga tetap diberi kesehatan jiwa dan raga agar dapat mempersiapkan diri dengan baik dan dapat melahirkan dengan baik pula, dengan lancar dan selamat. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Kami juga mohon pertolongan kasih-Mu bagi saudara kami Tirta Edelin Tumbelaka yang dalam waktu-waktu dekat akan bersalin. Semoga tetap diberi kekuatan, kesehatan, jiwa dan raga, agar dapat melaksanakan persalinan ini dengan baik, lancar, dan selamat. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Papa Jo Ngohoang dan Ibu Tresia Wong. Semoga Engkau membukakan jalan keselamatan-Mu dan boleh menikmati rahmat, kemuliaan, dan kehidupan yang kekal bersama para kudus-Mu di surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau menuntun dan melindungi mereka dengan kasih-Mu, agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka dalam iman kepadamu dan kelak boleh mengalami kemuliaan-Mu pula. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Putra Sirak. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya, ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat,
dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti aku cinta padamu. Haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ampunilah kesalahan sesamamu, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Kutipan dari bacaan pertama dari kitab Putra Sirak ini menunjukkan bahwa kewajiban kita sebagai umat beriman adalah saling mengasihi dan mengampuni. Dan dasar pengampunan adalah pengampunan Allah. Siklus pengampunan ini tentu saja tidak ada putusnya. Kalau dalam bahasa Injil tadi dikatakan dalam pertanyaan Petrus, berapa kali harus mengampuni? 7 kalikah? Lalu Yesus mengatakan tidak, 70 kali 7 kali. Kalau kita tulis dalam
bahasa matematika, 70 kali 7 masih ada kali di belakang, berarti masih ada seterusnya. Nah, kalau 70 kali 7 itu hasilnya 490, ya kan? 490 kali itu kita melakukan kesalahan saja terhadap sesama, itu sudah ya bukan lagi manusia itu ya. Biasanya satu kali kita berbuat salah, kita sudah, kalau orang beriman sudah merasa tidak enak. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali mungkin pingsan sendiri ya, karena perasaan yang memang melakukan kesalahan itu, kalau orang beriman pasti merasa tidak enak, tidak nyaman ya. Nah, karena itulah Yesus mengatakan dalam pengampunan itu tidak ada batasnya. Dan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita bagaimana Ia memberikan pengampunan. Sejak lahir saja sudah ditolak kelahirannya. Ketika Dia tampil di depan umum, dikejar-kejar, difitnah, bahkan pada akhirnya Ia ditangkap, disiksa, dan dibunuh di kayu salib. Tetapi apakah Yesus meminta tolong kepada Bapaknya untuk membalaskan dendamnya? Tidak. Justru sebelum melepaskan nyawanya, Yesus mengatakan dan meminta kepada Bapaknya, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi bagi kita orang-orang yang mengikuti Yesus menjadi teladan, yang harus juga kita contoh, yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, pengampunan itu tentu saja arahnya, tujuannya adalah untuk mengalami kehidupan surgawi. Dan karena itu Yesus memberikan perumpamaan tentang surga. Lalu perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus adalah soal pengampunan. Bagaimana ketika seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama datang berhutang 10.000 talenta. Karena memohon kepada tuannya atau kepada sang raja untuk diberi waktu dapat melunaskan utangnya, bukan hanya diberi waktu, tetapi bahkan raja menghapuskan semua dosanya, semua hutangnya. Nah, hamba yang pertama ini mengalami sungguh luar biasa kasih dari sang raja. Tetapi kasih yang dialaminya itu mestinya dilanjutkan atau diberikan atau dibagikan kepada sesamanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika hamba yang pertama ini berjumpa dengan hamba yang lain yang mempunyai hutang kepadanya, dikatakan 100 berapa tadi? 100 dinar. Nah, hamba yang pertama ini yang mempunyai 10.000 talenta hutang dihapuskan karena dia memohon kepada tuannya. Ketika ia berjumpa dengan hamba yang lain yang mempunyai hutang 100 dinar kepadanya, melakukan hal yang sama ia lakukan kepada sang raja. Tetapi ia tidak berbelas kasih. Ia tidak mau mengampuni kawannya yang mempunyai utang hanya 100 dinar. Kalau dibandingkan utangnya 10.000 talenta, itu sungguh jauh perbedaan. Ia diampuni, tetapi ia tidak dapat mengampuni sesamanya yang berhutang kecil kepadanya. Nah, karena itu dikatakan ia setelah diampuni karena dia memohon, namun karena dia tidak mampu untuk berbelas kasih kepada sesamanya, maka kemudian ia ditangkap kembali dan diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Dan Yesus mengatakan
demikian Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita sebagai murid-murid Kristus tentu diajak untuk meneladan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam seluruh kehidupannya mewartakan karya keselamatan. Kita pun sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya harus sanggup melakukan dan memberikan pengampunan jika ada orang yang bersalah kepada kita. Apakah itu menyakitkan? Iya. Tetapi Yesus telah menunjukkan kepada kita sungguh luar biasa penderitaan, sakit yang ditanggung untuk dapat mengampuni salah dan dosa-dosa kita. Pengampunan menuntut suatu pengorbanan. Dan karena itu kita juga harus mampu untuk sampai ke sana. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat pula diampuni ketika kita dikatakan dalam kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama, jika kita berdoa, kalau ada orang berdosa, kita ampuni. Lalu ketika kita juga berdoa, maka dosa kita pun diampuni. Nah, semoga lewat sabda-sabda Allah ini kita semakin diteguhkan dan diberanikan untuk sungguh-sungguh mau terus-menerus berjuang saling mengampuni sebagai bentuk kasih agar kita bersama dapat memperoleh kasih pengampunan dari Allah untuk dapat hidup dalam kerajaan surga. Mari kita tanggapi sabda Allah ini bersama mendoakan syahadat yang singkat, doa iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah Sang Pengampun membawa kegembiraan rekonsiliasi kepada dunia. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi gereja umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus, ya Bapa, semoga umat Allah tak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pembebasan manusia,
Ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah. Ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan doa-doa permohonan kita. Sambil pula mengingat saudara-saudari kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita mengingat mendoakan saudari kita Tirsa Edelin Tumbelaka yang dalam waktu-waktu dekat akan bersalin. Semoga tetap diberi kesehatan jiwa dan raga agar dapat melahirkan dengan baik, lancar, dan selamat. Ya Bapa yang Maha Baik, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi hamba-Mu Tirsa Edelin Tumbelaka dalam persiapannya untuk bersalin. Semoga tetap dalam lindungan kasih agar ia tetap sehat jiwa dan raganya dan dapat menjalani proses persalinan ini dengan baik, lancar, dan juga selamat, sehingga sungguh dapat semakin menggembirakan keluarganya dan juga dapat semakin meneguhkan imannya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, Papa Jo Ngohoang dan Ibu Tresia Uwong, Bapa yang Maha Baik, bukakan pintu surga bagi hamba-hamba-Mu ini dan hapuskanlah kiranya segala salah dosa-dosa mereka, agar mereka sungguh layak dan pantas menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kiranya tangan kasih-Mu juga tetap menyertai dan menuntun mereka di dalam kehidupan mereka, dalam usaha-usaha mereka, agar semuanya dapat dijalani dengan penuh sukacita dan tentu dalam iman kepada-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih dan pengampunan dengan kata dan perbuatan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, waktuku
kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami merayakan Ekaristi Kudus ini. Maka terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Papa Jo Nguhuang dan Ibu Tresia Wong. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas,
serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustacheus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.